Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini, di hari yang cerah ini, di hari yang berbahagia, saya akan bersilaturahmi lagi ke rumahnya Delatif, si anak angkat genderuwo dan juga kuntilanak. Karena saya sudah lama banget tidak bersilaturahmi ke rumahnya. Gimana sih kondisi Delatif sekarang? Apakah sudah bisa berjalan di seutas tambang tersebut? Bapak, punten ngiring ngalangkung. Karena kan dulu beliau Ade Latif tersebut sedang latihan belajar berjalan di seutas tali. Apakah sudah mahir atau tidak, nanti kita bincang-bincang langsung atau ngobrol-ngobrol sama orang tuanya. Kalaupun Ade Latif sudah bisa berjalan di seutas tali tersebut, nanti kita akan lihat atraksinya. Karena sebentar lagi kan 17 Agustus ya teman-teman. Biasanya kalau 17 Agustus di kampung ini sering ada pentas kesenian lah, pentas kesenian yang berada di perkampungan. Oke, ikutin terus perjalanan saya menuju rumahnya Ade Latif. Saya doakan yang selalu mengikuti perjalanan saya, semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya, dan yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh solehah. Teruntuk kalian para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan semoga bisa mendapatkan pekerjaan, yang belum punya rumah semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini, tayangnya video ini melalaikan atas tujuan hidup kita di dunia atau kewajiban kita hidup di dunia ini. Nah, sekarang pesawahannya sudah mulai hijau kembali ya teman-teman, karena waktu kemarin, waktu beberapa bulan ke belakang saya kesini, untuk area pesawahannya sudah mulai dipanen. Dan kalau dulu kan waktu masih musim hujan ya teman-teman, kesini itu jalannya becek banget, jalan setapak ini. Dan sekarang ya udah mulai pada mengering lah, jadi tidak susah untuk berjalan di sini untuk sekarang mah. Dulu mah habis turun hujan wah licinnya minta ampun. Oh, itu airnya jernih banget ya teman-teman. Ini mah untuk air ke pesawahan juga kayaknya kalau diminum gak bakal sakit perut nih, soalnya bening banget. Kayaknya kalau video ini nanti dilihat 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, pasti bakal nostalgia banget, karena kemungkinan besar ini area pesawahan ini udah menjadi perkampungan, udah menjadi perumahan, banyak rumah-rumah.
Nah kalau sekarang mah jadi serasa leluas ya teman-teman. Kalau istilah dalam bahasa Sunda caraang, karena ini yang dulunya perkebunan jagung, sekarang jagungnya udah dipanen. Jadi terlihat sangat luas banget, tidak terlalu mengerikan. Nah, di bawah kita itu ada sumber mata air ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari sini ke rumahnya Delatif sudah dekat, tidak terlalu jauh ya. Dan biasanya kalau jalan di sini tuh wow, susahnya minta ampun teman-teman. Tapi sekarang ya kayak gini. Karena dulu pas saya kesini pas musim hujan. Kalau sekarang musim kemarau kayak gini ya, jalannya juga enak dipijak. Bu, menuju ya. Nah ini sumber mata airnya, walaupun musim kemarau tidak tidak pernah kekeringan ya teman-teman. Airnya juga sangat bersih, bening. Ya Pak. Bapak punten ngiring langkung. Jalannya atau serawasannya atau becek ting Pak. Nah ini teman-teman, saya sedang dipijitin sama Delatif karena tadi perjalanan ya cukup lumayan melelahkan, jauh lah sekitar 2 kilo atau 3 km ya perjalanan menuju tempat tinggalnya Delatif. Nah ini sedang dipijitin kan. Konon katanya Delatif juga suka menyembuhkan di video sebelumnya saya itu Delatif punya keahlian menyembuhkan berbagai macam penyakit lewat urutannya nih, diurut. Coba urut Tip. Ini tuh jadi tapi walaupun kecil, ini anak kecil usia 4 tahun ya teman-teman, tapi tenaganya kayak orang dewasa loh. Kayak orang dewasa, rasanya tuh beda. Kalau biasanya kan anak kecil usia 4 tahun itu nggak kerasa kayak diusap. Diusap. Kalau ini mah beda, tenaganya ya cukup lumayan lah. Nah kita akan nanti berbincang-bincang bersama bapak atau orang tuanya Delatif. Katanya kondisi Delatif itu sekarang sangat memprihatinkan ya. Gimana? Pengen minum? Sini bro, kameranya. Oke. Makasih ya. Nah, kita ngobrol nih sama si bapak nih, Bapak Maman. Gimana kabarnya Pak Maman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Pak Maman. Katanya ini kan kondisi Delatif sekarang sangat memprihatinkan. Memprihatinkan gimana maksudnya Pak Maman? Jadi gini ya, kata-kata si AAA yang YouTube ya. YouTube. Jadi banyak yang permintaan rada aneh gitu ya. Permintaan aneh kayak gimana tuh Pak Maman? Ya kalau demonstrasi katanya gitu, ada yang di Banyur air keras. Ada ya, itu minta dia. Air keras kan bahaya Pak ya? Itu bahaya lah, tidak diperbolehkan itu ya. Enggak, maksudnya kan kalau misalkan air keras kalau terkena kain, misalkan nih kain yang ini nih yang lagi dijemur nih Pak ya. Iya. Nah ini kan kalau misalkan kita siram pakai air keras bisa terbakar, bahkan ke muka juga bakal hancur. Gitu. Itu permintaan ada. Ada yang permintaan pakai long itu petasan. Pakai petasan. Kalau Sunda itu long ya kan. Sekujur badan pakai petasan. Ya, jadi si petasan kayaknya ya kayak zaman dulu aja gitu. Jadi dirantai. Petasan dirantai terus diikat-ikat ke sini kemari lalu disunut. Dag gitu. Itu ada juga itu permintaan gitu, ada katanya gitu. Kalau saya kan nggak megang YouTube, jadi si YouTube-nya itu yang YouTube siapa? Saya atau siapa? Ya ada Hakim, ada yang lain juga gitu. Jadi aneh-aneh permintaannya gitu.
Tapi kalau zaman dulu memang ada yang di Banjur Air Keras, ada permainan disebut tadi petasan di bulan kesini ada, memang ada gitu dulu itu. Kalau anak segede gini kan memperhatikan. Jadi kasihan ya Pak ya. itu juga bisa dilarang gitu sama bapak-bapak. Kalau ini Pak gimana berjalan di seutas tali gimana tuh, kan dulu sempat lagi belajar, kalau sekarang udah lancar atau belum Pak? Nah itu sekarang kan dia besok ya, mulai hari Senin dia latihan lagi. Latihan gimana maksudnya? Latihan lais ya. Jadi kalau kemarin-kemarin, Dek, jangan. Lagi ngapain tuh latihan? Jadi di stop dulu lah sebelum tambang beres gitu. Jadi puasa-puasa dulu, termasuk ibunya saya sama bapak gurunya gitu ya. Jadi dia jangan latihan gitulah, di stop dulu. Berarti apalagi kalau beres puasa ya itu baru mulai gitu. Jadi kemarin di stop dulu. Berarti tidak boleh sembarangan ya Pak ya? Nggak boleh sembarangan itu. Harus hasil puasa. Itu tadi gimana Tim? Coba beban cetan katanya. So gimana tadi Teh? Nah, nanti juga ada gitu, tapi dia sudah tahu sendiri gitu. Nanti beban cetan ditambang kan di atas itu ada gitu. Berarti kalau berjalan di situasi tadi belum juga mahir ya Pak ya? Belum itu. Baru bisa makan bara api aja Pak ya? Iya. Ya nanti ya mulai besok lah hari Senin. Ya udah beres, orang-orang tuanya termasuk gurunya udah selesai. Tambangnya udah selesai, baru main lagi gitu. Oke, berarti karena banyak tuntutan ya Pak ya? Iya. Apalagi yang komentar miring, istilahnya komentar miring yang nggak percaya anak usia 4 tahun tapi udah bisa kayak gitu ya. Iya. Tapi itu gimana Pak kalau misalkan kita pakai air keras ya Pak ya? Iya. Terus disiram pakai air keras, emang aman Pak buat latitnya? Ya kalau zaman dulu alhamdulillah ya emang itu kalau demonstrasi ada, tapi alhamdulillah itu termasuk ada ilmu batinnya juga lah kalau gitu. Oh, jadi tidak sembarangan. Jadi harus ada ilmu batinnya juga ya Pak ya? Iya, namanya juga air keras kalau dipakai siram samping di tanah kan berbes gitu ya. Jadi ngebul lah. Gitu. Apalagi ke kulit kita. Tapi kalau ada doa-doanya udah mantap, udah bagus ya alhamdulillah, nggak apa-apa dulu juga gitu. Nggak bakal ngapa-ngapa. Termasuk kalau mengabulkan ya Dede Atif juga kalau gitu ya mudah-mudahan enggak gitu. Tapi itu sekarang nggak diperbolehkan lah sama bapak-bapak negara gitu. Kalau mercon gimana Pak? Pakai mercon? Ya pakai pelecon juga sama. Aman tapi buat anaknya? Kalau pakai pelecon ya juga ada ilmu batinnya juga lah. Namanya juga long, kalau kebentar sedikit juga kan bahaya. Dihela tuh. Ibu, yuk. Ayolah teh. Gitu. Jadi enggak sembarangan lah gitu. Jadi memang itu mah bukan keterampilan, bukan keahlian, tapi khusus ada ilmunya gitu lah, ada doa-doanya itu. Berarti setiap atraksi relatif dari mulai ikatan tali, terus berjalan di seutas tali, makan bara api, disiram air keras, terus dikujur badan pakai mercon, itu semuanya juga ada jampai-jampainya, ada pelindung batinnya juga ya Pak ya, nggak gitu sembarangan. Gitu. Apakah itu dilindungi sama sosok si bos, Pak? Ya itu kalau Allah kan bisa aja pakai lewat siapapun, termasuk lewat doa, lewat apa, Allah mah kan maha segala-galanya lah. Iya betul, nggak ada yang tidak mungkin bagi Allah ya Pak ya, gitu. Kalau Allah menghendaki. Iya, dan juga banyak tamu yang kata bapaknya sakit pinggang, sakit tangan ya Pak. Iya, itu juga alhamdulillah lah Dede punya keahlian gitulah. Tapi dilihat ya alhamdulillah Allah mengabulkan juga si Dede Latif gitu, menyembuhkan untuk sakit pinggangnya gitu ya. Berarti banyak yang tamu datang ke sini Pak? Alhamdulillah. Banyak. Alhamdulillah. Itu katanya ada anak kecil gimana tuh yang datang ke sini tuh ceritanya tuh? Ya kan banyak anak-anak kecil ke sini ya. Dek mau kemana? Mau lihat Dede Atif gitu katanya. Emang kenal? Wah, ya kenal Pak, kan Dede Atif masuk di YouTube kita katanya gitu. Saya pengen buktiin ya benar ada Dede Atif itu enggak. Ternyata benar Pak ada gitu.
Berarti si anak angkat genderuwo dan kuntilanak itu benar-benar ada itu ya Pak ya. Malahan mah gitu suruh antar ke tempat si A, antar ke tempat si B gitu dia. Juga anak kecil juga berarti dia lihat di YouTube. Ke tempat makhluk halusnya mungkin ya Pak ya. Dasar anak kecil, ayo katanya gitu. Jadi ada teman main ya Pak ya, teman bermain. Iya. Kalau itu Pak, apa istilahnya? Selain itu Pak, ada keahlian apa lagi sih Pak yang punya ide latif gitu Pak? Keahlian ya gitulah, baru kelihatan segitu gitu. Baru segitu. Tapi banyak di sini apa ya atraksi-atraksi ya seperti katanya Bapak itu apa yang berjalan di paku apa? Bukan paku atau apa sih? Oh, kalau dulu ya. Gimana tuh Pak cerita? Jadi digeleng sama motor ya. Anaknya kan pakai kalau atraksi katanya ya. Kalau pakai paku gitu di papan, melengkung gitu kita apa namanya ngagoler lah gitu. Saya aku pakai motor luhurnya pakai papan, tapi handapnya pakai paku itu kan ada di sini juga itu dulu itu. Jalan di Bedog gimana tuh Pak? Kalau waktu kakek saya dulu saya lihat ya, kalau saya belum pernah belajar ya. Jadi di gobang itu di gobang-gobang di teraja itu tangga. Jadi naik dipakai tangga-tangga bedog gitu. Oh jadi si anak tangganya itu terbuat dari pisau yang tajam ya atau pedang gitu ya Pak ya? Itu zaman dulu. Kalau saya nggak gula belajar gitu mah takut banget. Oke. Ini dilatih lagi ngapain Pak? Coba nih. Ini lagi apa sok tip? Coba jalan atuh. Nah ini apa namanya Pak? Oh itu pupusingan. Pupusingan. Sok coba jalan tip. Bebajingan. Sok terus coba. Ngageliun. Hah? Ngageliun. Ngageliun teh maksudnya gimana sih Pak? Ngageliun teh? Ya itu gitu. Oh. Sok atuh bisa di situ kali itu. Sok. Coba tuh. Tadi tuh. Berarti kalau untuk apa tambangnya ya Pak ya udah beres puasanya Pak? Udah selesai udah. Berarti siap berjalan di atas tali ya Pak ya? Iya. Nah katanya mau pentas apa Pak? Acara apa? Agustusan? Agustusan kata Bapak Gear siap pentas gitu. Siap pentas. Nanti kita lihat deh teman-teman ya. Gimana sih atraksinya? Nanti kalau kita itu mah kan pentas Agustusan banyak orang, pasti banyak musik, kena banet juga ya. Iya. Nanti kita lihatnya atraksi di sini aja Pak ya. Di sini berjalan di seutas tali. Terus gayanya gimana aja sih Pak kalau berjalan di seutas tali teh? Ya ada beban cetan ada gitu ya. Beban cetan gimana? Ada putar tambang. Jadi badannya muter. Diikat tali jadi ngelecer gitu dah. Kalau itu pelajarannya nanti gitu. Oke. Jadi banyak lagi yang lain gitu. Sok coba tuh tip. Ini kalau emang Pak nggak mengganggu pikiran anaknya nih Pak. Banyak banget permintaan itu sebenarnya kan permainan orang dewasa itu Pak. Itu dia kayak yang udah tahu sebetulnya. Saya juga kaget gitu. Gimana? Pak mau beban cetan. Kan di Lais ada beban cetan ya. Seperti di sini nanti dia ngojay. di sini dia ngojay gitu ya. Turun sendiri nanti. Nanti di sini juralit muter gitu ya. Kalau nantinya ada yang melecer di sini, ada ke sini nantinya gitu. Jadi banyak permainannya. Berarti sebenarnya kalau istilahnya itu permintaan dari anaknya sendiri apa ya? Iya. Dia juga udah tahu permainan, saya juga kaget gitu. Jadi permintaan dari anaknya sendiri. Jadi kalau misalkan dibilang kondisi memprihatinkan itu tanggapan orang-orang, padahal kenyataannya itu permintaan anaknya sendiri yang pengen. Termasuk long juga dia minta. Cuman bahaya Pak ya kalau long mah itu. Padahal dia belum pernah lihat gitu ya. Atraksi di long belum pernah. Iya, tapi udah minta dia. Ya saya juga mikir dulu gitu. Oh gitu. Takut itu. Jadi nggak bisa apa? Mau ngapain? Udah ntar aja ntar. Nanti aja nanti hari Senin. Berarti latihannya hari Senin. Hari Senin mulai. Mulai hari Senin. Latihannya di sini. Di apa di tempat gurunya? Ya nanti gimana gurunya aja. Gimana gurunya yang melatih? Boleh, mau di sono boleh lah. Tapi kata Latif katanya bapaknya nggak sering ngajarin, katanya sibuk kerja itu gitu. Emang saya baru selesai itu tanur yang sono. Oh, jadi jarang diperhatikan apa ya? Jarang sekarang. Memangnya lagi puasa
itunya untuk lais ini sama mamanya sama bapak gurunya. Ya kebetulan saya lagi sibuk ya. Udah stop aja dulu pakai jemuran aja biar dia nggak naik. Kalau nggak ada saya kan power gitu, power dia jatuh apa gitu. Oh, takut ya Pak ya? Takut. Khawatir. Atip sini so, ngobrol sini yuk. Di itu tuh di bawah. Di bawah. Coba. Awas itu mah gasolin Tip. Atip. Siap mentas Agustusan? Mentas aku kumaha? Mentas naon? Mentas naon? Iya. Naon? Main. Iya. Oh, berjalan. Tapi itu Pak kalau misalkan puasanya sendiri tuh Pak, puasa ya Pak ya dibilangnya ya. Kalau puasa itu Latifnya juga harus puasa apa? Ya kalau anak kecil ya enggak lah. Paling itu gurunya Bapak Gear udah ngupayain saya puasa, ibunya puasa, termasuk dia juga puasa untuk bikin talinya. Barangkali untuk dia gitu. Kalau gurunya kan lain gitu, udah punya kelebihan gitulah. Bisa puasa buat dia gitu kan dia. Kalau Pak Gear itu gurunya itu bisa apa aja sih Pak sebenarnya Pak? Keahlian. Kalau Pak Gear ya ahlinya itu melais jadi Gimana cerita? profesional gitu. Jadi bisa atraksi apa aja tuh Pak contohnya? Kalau dia dulu kalau lagi main ya naik yang 23 meter. Ya main aja, ada bebancetan di atas, ada puter, ada banyak yang lain-lainnya susah kalau disebutnya itu. Katanya bisa berjalan berdiri di atas Bambu. pucuk bambu. Ya yang 23 meter itu dia berdiri dan duduk gitu. Iya. Itu latihannya sama siapa Pak Gear itu? Dulu dia Mama Udi. Mama Udi. Oh, jadi orang tua Bapak ya? Iya, termasuk kakek saya juga itu, tapi kakek saya kan sama Mama Udi kan adik kakak gitu. Saya penasaran sama Pak Gear itu kayak gimana sih punya keahliannya. Tip, Atip punya jimat apa aja Tip? Tip, coba ke bawah lagi tuh jimatnya punya apa lagi di sini ngobrolnya, jangan ke di belakang kakak yuk. Jimatnya punya apa aja sih Pak sebenarnya Latif itu? Ya kalau saya nggak tahu punya jimat dia mah. Atip punya jimat gak? Boga jimat tuh? Boga. Naon jimat nak? Jimat peranti ngurut. Paranti ngurut. Ti saha eta jimat paranti ngurut? Bocil. Ti si bocil. Terus jimat naon deui? Jimat turun ge aya. Hah? Jimat hejo ge aya. Nan? Jimat turun ge aya, jimat hejo ge aya. Jimat peureum? Jimat hejo. Jimat hejo ti saha? Bocil. Ti si bocil deui. Ai si bos teh mere jimat. Mere. Mana jimatna tuh di mana? Da di jero, Di jero beuteung. di jero. Oh. Kaki ngali. Jadi nggak bakal kelihatan. Nah jadi teman-teman saya bertanya, Atip ini kan katanya punya jimat. Katanya jimatnya dari si bocil itu jimat bisa ngurut, jimat perem, jimat memeramkan mata. Terus jimat yang warna hijau. Saya tanya jimatnya di mana? Kata Delatif nggak bisa kelihatan karena jimatnya udah dimasukin ke dalam badan Delatif. Gitu Tip. Terus geus dikajerokeun ku si bosna, ku si rakona diberena langsung dikajerokeun. Di bogon jimat tadi asup sup. Sup kumaha? Kari ke jimat bocil. Kumaha? Kita pegang sup masuk ke sini. Masuk ke tangan. Nyeri tuh. Ente. Berarti nama Atip teh kuatan ya, loba jimat nanya. Loba tis. Ari ti si Abah diberi jimatan we ti Bapak Gear. Encan. Ari ti si Abah jimatan we ti si Bapak diberi naon jimatna? Hantu eta mah tara dibere jadi jarang dikasih katanya teman-teman. Sama bapaknya enggak sih. Oh Enggak gitu. dikasih sama bapak nama. Kenapa enggak dikasih Tip? Apa Enggakun bapaknya. Atip sieun ku pocong teu? Ai sieuna kunaon hungkul atuh sieun teh? Kunaon? kucing mah galak. Oh galak sieun ku ucing mah. Iya, Ai si bos tara nulungan lamun dibobor ucing. karena Nyanaha cenah tara nulungan. karena Iya Tip ya, jeung jajan ya Tip ya, tuh ya. Ya, sandak. Jeung jajan ya. Bunga. Pak, kalau itu kan katanya Atip ada jimat yang masuk ke dalam tubuhnya ya Pak ya. Ya. Dan kata juga kata Bapak ada orang Banten yang datang ke Bapak bilangnya jangan apa maksudnya tuh Pak?
jangan sembarangan lah gitu sama anak ini gitu. Jadi titip pesan gitu dia. Jadi benar-benar harus diluruskan sama ajaran agama Islam lah intinya nama. Diluruskan maksudnya gimana, seperti apa contohnya, ada yang nyuruh gimana gitu Pak? Nah, jadi kalau ada yang nyuruh mempar dari agama Islam itu jangan dilakoni Yang tidak baik yang mungkin. tidak baik. Itu maksudnya nyuruh gimana pengertian? Ya gitu aja. Oh, jadi bisa terkabul gitu sesuai permintaan dia. Iya, jadi harus diluruskan. Kalau minta tolong jalan kebenaran ya sama bapaknya silakan. Kalau dalam ke apa namanya itu ketidakbenaran, kejelekan itu janganlah gitu. Gitu. Jadi dia titip pesan gitu. Titip pesannya seperti itu Pak ya. Jadi tidak boleh kalau misalkan disuruh tidak baik juga pasti jelek gitu. Nah gitu aja Bapak, semoga Bapak Bantennya kalau nonton YouTube ini alhamdulillah sudah dijalankan sama saya gitu Pak ya. Jadi jangan ham-ham, jangan was-was, anak ini dididik baik lah sama saya gitu. Oke, siap. Apa namanya, sejalur dengan ajaran agama Islam kita gitu. Jadi anak ini dididik yang benar-benar baik untuk membela agama, bangsa dan negara lah gitu. Oke, siap. Itu Atif kenapa Tip? Kenapa? Itu tadi teman-teman ya penjelasan dari orang tuanya Delatif, bahwasanya kondisi Delatif memprihatinkan itu hanya tanggapan orang-orang saja ya Pak ya. Sebenarnya atraksi-atraksi yang membahayakan seperti disiram air keras, pengen pakai mercon, terus apalagi Pak makan bara api, itu sesuai permintaan Delatifnya sendiri, bukan tidak ada paksaan sama sekali ya Pak ya. Enggak. Itu mah hanya tanggapan ya orang-orang yang di sekitar, mungkin kasihan lah ginilah gitulah, tapi padahal itu keinginan anaknya sendiri ya Pak ya. Bahkan diikat sampai pakai tali juga, keinginan anaknya sendiri. Bahkan pernah ada konten kreator yang datang ke sini, karena kalau dulu mah kan di Tinker ya Pak ya, ditutup karena lihat komentar-komentar nggak banyak yang nggak percaya, ya udah di sini aja langsung, nggak boleh ditutup. Sendiri yang ini seperti ini channel apa namanya, pertanian pedesaan Indonesia yang minta langsung secara langsung. Ya dia langsung minta, dia mau dikumpung ya, saya mau di sini aja, banyak nggak percaya gitu ya. Jadi dia langsung minta di situ. Gitu. Benar Pak. Jadi terus juga katanya pernah ada yang bersilaturahmi ke sini orang Banten, karena orang Banten itu terkenal akan ilmu hikmahnya ya Pak ya. Dan bilang katanya anak ini bukan anak segawaya, bukan anak biasa. Jadi kalau misalkan dia pengen apapun, minta bantuan sama teman makhluk halusnya, itu bakal terkabul. Contohnya, ini saya mau mencelakai si bapak, atau si bapak mau mencelakai saya, minta pertolongan sama anak tersebut, pasti bakal dibantu sama sosok makhluk halus apa ya. Cuman itu dilarang, tidak bolehkan sama agama kita. Makanya orang Banten tersebut titip pesan. Digunakan hal-hal yang positif, digunakan hal-hal yang baik-baik, punya kelebihannya, jangan digunakan hal-hal yang tidak baik ya Pak ya. Oke. Dan nanti alhamdulillah ya. Dan nanti bentar lagi kan hari kemerdekaan Republik Indonesia teman-teman. Katanya Delatif itu mau pentas seni kesenian yang ada di perkampungan seperti ngalais dan juga yang lainnya ya Pak ya. Dan kebetulan untuk tambangnya sendiri, talinya sendiri itu sudah jadi, puasa 40 harinya sudah beres. Jadi Delatif bisa berjalan di seutas tali tersebut. Kenapa saya bilang puasa? Karena setiap atraksi yang dilakukan Delatif itu harus dibarengi sama batinnya, tidak sembarangan. Oke, cukup sekian untuk video kali ini Bapak. Terima kasih atas waktunya ya Pak. Sama-sama. Semoga Bapak dan Ibu dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Kang Hakim pamit undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.